musibah ini terkadang nggak lepas adanya itu karena memang ulah dari perbuatan kita sendiri. Musibah apa sih? Musibah segala sesuatu yang nggak kita senangin itu namanya musibah. Memang dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam musibah itu dibagi menjadi 3 macam. Ada musibah yang sifatnya mihnah, merupakan imtihan, ujian. Ada musibah yang sifatnya sebagai inzar, tahdzir, sebagai peringatan, sebagai teguran. Ada musibah yang sifatnya sebagai azab, sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengetahui, mengenali musibah tersebut? Apakah itu merupakan ujian, ataukah itu teguran, atau musibah itu memang berupa azab atau siksaan? Gimana kita bisa mengetahui itu? Kembali bisa dilihat dari sahibul musibah, orang yang terkena musibah. Karena orang yang mengalami musibah itu juga tingkatannya, jenisnya, macamnya beda-beda. Kalau yang terkena musibah itu tingkatan orang beriman, orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, yang selalu meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Seperti siapa? Seperti para anbiya wal mursalin, seperti para nabi, seperti para rasul, para aulia, para salihin. Itu orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, tapi tetap mereka mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian musibah yang menimpa beliau banyak. Ya, mau dari dalam atau dari luar. Dari lingkup keluarga, sahabat, atau dari lingkup yang lebih luas dari itu. Dari bentuk cacian, hinaan, fitnahan, bahkan sampai yang menyakiti fisik beliau pun pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagian dari musibah. Ya, karena nggak enak, suatu yang kagak asik. Tapi kalau itu menimpa orang-orang seperti beliau, musibah itu bukan merupakan azab. Kalau pada orang beriman yang bertakwa, maka musibah itu merupakan mihnah, ujian. Untuk apa? Liraf'i darajatihim indallah. Untuk semakin mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah mengatakan asyaddul bala, ya, alan nas asyaddul bala al-anbiya, tsummal awliya, tsummal ulama. Ya, bala, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu paling berat. Asyaddul bala ya alan nas, bagaimana awal hadisnya itu. Ya, intinya bala yang paling, ujian yang paling berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia itu adalah dari golongan para nabi, kemudian para wali, kemudian para ulama. Ya. Kalau bicara kelasnya paling tinggi kan kelasnya nabi. Semakin tinggi kelasnya semakin berat ujiannya. Ya, kita kalau sekolah TK, SD, SMP, SMA, ujian yang paling susah ujian apa? Ya SMA. Semakin tinggi, semakin berat ujiannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau apa yang diuji oleh beliau, musibah yang tertimpa oleh beliau ada pada kita, nggak ngerti keadaan kita udah seperti apa. Fitnahan-fitnahannya, cacian-cacian yang sampai pada Rasulullah, Masya Allah. Kita mungkin dalam hidup kita belum ada orang yang jelas-jelas nyaci depan muka kita, kita sebagai orang gila, sebagai penipu. Andai kata pernah, paling sesekali doang terjadi itu. Itu sakitnya udah minta ampun, kagak enaknya udah minta ampun.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sehari 2 hari ngalamin seperti itu. Bahkan lebih dari itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para aulia, begitu juga para ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hasiban nasu ay yaqulu amanna ayyudrakuhum la yuftanun." Apa orang yang mengira kalau dia udah mengatakan kami beriman, terus mereka akan dibiarkan, mereka tidak akan diuji, enggak dikasih fitnah. Jangan mengira seperti itu. Semakin beriman, semakin bertakwa, musibah yang datang mungkin semakin banyak, tapi itu sifatnya ujian untuk semakin mengokohkan iman kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau musibah itu datang pada orang beriman, bertakwa, orang yang taat, itu merupakan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sahibul musibahnya dari seorang tertimpa pada seorang mukmin, yang kena musibah orang beriman, orang baik, tapi kadang suka lalai. Dia sholat, cuma kadang suka ninggalin sholat. Dia benar, tapi kadang suka terjerumus pada maksiat. Kalau orang yang masih ada lalainya tertimpa musibah, maka itu merupakan hindar dan tahzir buat dia, peringatan buat dia. Makanya paling enggak kita minimal ini jadi golongan yang kedua, tapi mudah-mudahan kita masuk ke golongan yang pertama semua. Makanya setiap kali kalau ada masalah musibah menimpa pada kita, kita harus introspeksi diri kita, kita koreksi diri kita, kekurangan kita ini apa, kesalahan kita apa, biar kita sadar, jangan kita ngulang lagi kesalahan itu untuk kedua kalinya. Ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala udah kasih peringatan sama kita nggak sadar juga, bahaya. Ya. Kalau kita punya hati ini udah lumpuh dan mati, ini bahaya, berdampak kepada syaqawah nanti, naudzubillah. Kalau kita nggak sadar juga, nggak taubat juga, mati kita nanti berdampak pada su'ul khatimah. Jadi peringatan buat orang beriman yang masih sedang suka lalai. Yang ketiga, musibah yang sifatnya sebagai azab, sebagai siksaan. Itu kapan? Kalau sahibul musibahnya, orang yang tertimpa musibahnya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ahli maksiat, ngaku Islam kagak sholat, ngaku Islam kerjaannya mabok, ngaku Islam kerjaannya ngerampok, segala maksiat dikerjain, kewajiban ditinggalin, kena musibah. Apa itu namanya? Azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat kagak, maksiat iya, kena musibah, ngomongnya lagi diuji sama Allah. Paling lu peang, sekolah kagak, ujian lo. Itu namanya bukan ujian, itu namanya siksaan sama Allah. Kalau dia sadar, dia tobat, ya ada baiknya. Cuma yang repot, udah kena musibah, dia nggak sadar, malah sok ngomongnya ini ujian dari Allah, tetap dalam keadaannya seperti itu, ya matinya lebih celaka lagi. Nah kita pun, seandainya kita bukan tergolong dari yang ketiga ini, jangan sok kita merasa, oh ini musibah adalah ujian buat saya karena saya orang baik. Nggak boleh juga kita merasa baik. Orang yang udah tingkatnya orang saleh, aulia, ketika kena musibah masih takut kalau itu adalah merupakan azab Allah. Atau dijadikan musibah itu sebagai cambuk buat dia agar semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyombongkan diri kalau musibah itu adalah karena ujian buat dia untuk mengangkat derajatnya. Ya husnuzan, ya kembali harapannya agar semoga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lagi sakit, ya husnuzan sama Allah. Cuma paling enggak kita ada khauf, ya Allah. Jangan-jangan emang karena gue nggak benar gue diadab.
Cukup ya Allah, di dunia begini aja udah berat. Gimana nanti di akhirat? Nah kalau kita punya rasa begitu, kan kita punya rasa penyesalan atas kesalahan kita. Akhirnya apa? Kita mau taubat, kita mau jadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Cuma kalau kita nggak bisa menyikapi musibah, nggak mengerti tentang musibah, akhirnya apa? Kita ngeluh. Ya. Lebih dari ngeluh, kadang komplain sama Allah Subhanahu wa taala. Gue udah rajin sholat, gue udah rajin ngaji, kok nggak udah nih masalah ya? Kenapa sih Allah nih? Nggak adil banget. Naudzubillah min dzalik. Nah ini kalau musibah yang menimpa masing-masing pribadi. Tapi ada juga musibah yang sifatnya global, menyeluruh. Kenapa bisa terjadi musibah dalam negeri kita? Dalam kampung kita, dalam wilayah kita. Kenapa tuh balak diturunkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kita di dalam Al-Qur'an dalam satu ayat yang sangat sering kita dengar, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini perlu kita ingat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan satu janji yang baik buat kita, dan Allah juga memberikan satu peringatan penting buat kita. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam ayat itu tadi, dan jikalau penduduk satu kampung atau satu desa atau satu negeri mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, Allah janji la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Saya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu. Tapi kalau dia pada mendustai Allah, dia enggak beriman, atau ngakunya doang Islam, ngakunya doang beriman, tapi enggak bertakwa kepada Allah, Allah ambil, Allah siksa karena perbuatan